Ya pemirsa, masih dalam program Solusi untuk Sehat di malam hari ini bersama Klinik Pengobatan Jeng Wulan. Dan sudah tahu dong ya pastinya gimana tadi pembicaraan kita di awal begitu ya. Hanya dalam satu kali terapi saja Anda bisa merasakan kesembuhan loh. Klinik mana lagi yang menawarkan seperti ini, dan juga itu merupakan suatu keunggulan begitu ya. Karena di Klinik Pengobatan Jeng Wulan pun juga bisa mengobati multi penyakit seperti itu. Jadi bisa digabungkan penyembuhannya menjadi satu. Jadi tidak usah bolak-balik begitu. Dan untuk jam bukanya itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Setiap hari buka dari Senin sampai dengan hari Minggu, bahkan hari besar, hari libur semuanya tetap buka. Tapi untuk bertemu langsung dengan Jeng Wulan untuk minggu ini di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Baik, nah kalau tidak ketemu Jeng Wulan, ketemu sama asistennya? Bisa direkomendasi untuk minggu depannya seperti itu. Oh begitu, ya. Baik ya. Dan kalau tadi kita juga sudah membahas masalah-masalah terkait dengan ejakulasi seperti diabetes juga ya Jeng Wulan ya. Nah kali ini kalau kita berbicara mengenai suami istri lagi nih, pasangan suami istri begitu ya. Kalau misalnya seorang suami mengalami lemah syahwat atau ejakulasi dini begitu ya Jeng Wulan ya. Nah pasti tentunya seorang istri ini kan kurang mendapatkan kepuasan. Nah dari Jeng Wulan nih, ada nggak sih rahasia supaya wanita itu bisa juga biar cepat orgasme begitu? Oke. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang pria tidak menyadari ketika istrinya tidak mengalami kepuasan ketika mereka bersenggama seperti itu. Ada beberapa faktor kecenderungan seorang pria melihat video blue itu juga menjadi pengaruh seorang wanita tidak bisa orgasme secara normal seperti itu, karena ketika bersenggama dua tubuh menjadi satu, pikirannya si prianya kemana seperti ini juga menjadi pengaruh. Nah, setiap tamu yang hadir di tempat saya yang mengalami gangguan lemah syahwat ataupun ejakulasi dini tidak perlu khawatir lagi, karena nanti saya akan membekali rahasia supaya wanita cepat orgasme. Mau tahu? Harus datang. Oh, nggak bisa dibuka di sini ya? Iya, harus datang. Nanti akan diberi secara total dan menyeluruh gitu. Karena dari ujung rambut perempuan dan ujung kaki itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kaum Adam seperti itu, dan itu tidak bisa dicari di tempat lain seperti itu, dan ini harus diketahui gitu. Jadi harus sharing gitu. Jadi misalnya pernikahan sudah berjalan 3, 4, bahkan ada yang sudah 10 hingga 20 tahun. Kebanyakan pria ketika ingin bersenggama hanya pemanasan pada titik-titik spot tertentu, padahal tidak. Seorang wanita sebenarnya menginginkan sesuatu yang jauh lebih baru lagi, akan tetapi kebanyakan pria juga tidak mengetahui titik-titik mana saja sih yang memang harus dikembangkan seperti itu supaya wanita cepat orgasme seperti itu. Ya, jadi kalau penasaran langsung aja datang ke ada rahasianya, betul. Ya, karena ada rahasianya dan tidak bisa diungkap di sini gitu ya. Betul. Dan di telepon juga nggak bisa ya Jeng Wulan ya, langsung datang bertemu langsung. Ya, nah kemudian sering tadi kita juga sudah membahas ya. Sebenarnya emang benar-benar kalau misalnya ukuran Mr. P besar dan panjang begitu, itu menjadi tolak ukur suatu kepuasan atau enggak sih Jeng Wulan? Ada beberapa orang yang mengalami gangguan ini seperti yang sudah tadi sedikit kita singgung di awal seperti itu. Kepuasan seorang wanita manapun, ini sudah penelitian di lapangan saya selama 11 tahun berkecimpung di dunia pengobatan ini gitu. Ternyata tidak semua wanita, bahkan hampir semua wanita ini dia tidak puas karena faktor besar atau panjangnya Mr. P. Jadi untuk Anda di rumah, jangan pernah tergiur dengan iklan yang dapat memperbesar atau memperpanjang. Hal ini justru akan menjadi penyakit pada efek jangka panjangnya, karena kasus-kasus yang sudah saya tangani, kasus yang pernah membesarkan atau memperpanjang, kerusakannya jauh lebih fatal lagi, karena kerusakannya terjadi pada saraf Mr. P. Ketika mereka pengobatan secara instan itu kan dipompa, ada yang menggunakan pompa, ada yang menggunakan obat oles. Obat oles inilah yang mengakibatkan Mr. P-nya ini dia menjadi tidak normal lagi seperti ini. Jadi untuk kaum Adam jangan pernah untuk berpikir
membesarkan atau memperpanjang alat vital tadi. Belum tentu juga itu bisa menambah kebahagiaan gitu ya Jeng Wulan ya, karena Justru efeknya ke perempuannya lagi dampaknya gitu. Karena kalau perempuan secara alami memang ketika dia gairah seksualnya naik, dia bisa menyibukkan pikirannya gitu. Misalnya dengan sibuk nonton TV atau pekerjaan rumah dia sudah lupa. Akan tetapi kalau untuk laki-laki ketika libido dia naik, gairah seksualnya naik, memang harus tersalurkan seperti itu gitu ya. Baik, nah kemudian nih untuk ketahanan dalam hubungan seksual begitu loh Jeng Wulan ya. Ini dipengaruhi faktor usia atau tidak sih Jeng Wulan ya? Kalau misalnya usianya ini sudah lanjut, ini memang sudah tidak bisa lagi atau gimana sih Jeng Wulan? Sebenarnya secara alaminya kita bisa kalikan berapa puluh tahun dia sudah menikah. Misalnya usia Anda sekarang di usia 60 tahun, pernikahannya sudah misalnya 30 tahun hingga 40 tahun. Kalau mengalami penurunan itu memang secara medis iya gitu. Akan tetapi harusnya memang bisa tetap optimal gitu, tetap masih bisa seperti itu. Makanya untuk pria sampai usia berapapun itu masih bisa. Bahkan kemarin saya ada tamu, memang dia wisatawan di Solo gitu kan. Dia datang ke klinik saya di usia dia yang sudah 70 tahun pun ternyata masih bisa seperti itu. Masih bisa untuk bersenggama dengan baik. Dia datang hanya untuk menambah vitalitasnya saja gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Bagi Anda yang sudah masuk pada usia senja, ini juga harus diwaspadai, tetap berobat gitu. Jadi jangan didiamkan seperti itu. Ya. Baik, jadi itu pun juga bisa diatasi di klinik pengobatan Jeng Wulan ya. Baik, nah kemudian ini untuk terapi kejantanan yang disediakan di klinik Jeng Wulan begitu ya. Ini apakah juga bisa diberi ramuan khusus sih Jeng? Kalau tadi kan Jeng Wulan menjelaskan ramuannya tidak bisa dibeli di pasaran gitu ya. Nah tapi kalau untuk terapi kejantanan ini memang diberi ramuan atau enggak, cuman terapi aja? Kita melihat kasusnya seperti itu. Apabila memang kasusnya karena disebabkan diabetes, ramuan dari saya hanya menjadi pelengkap saja. Akan tetapi makanya saya selalu menyarankan untuk selalu hadir di klinik saya, karena kasusnya mungkin sama, mengalami lemah syahwat ataupun ejakulasi dini, tapi solusinya itu pasti beda. Setiap orang pasti beda. Bisa jadi lemah syahwatnya dan ejakulasi dininya ini disebabkan karena faktor kisruh dalam rumah tangga. Ini juga menjadi pengaruh. Misalnya ada pernah kasus si istrinya pernah melakukan perselingkuhan seperti itu. Secara tidak langsung suaminya pasti kecewa karena ketahuan seperti itu. Hal inilah yang menyebabkan pria juga bisa mengalami lemah syahwat. Hal ini tidak perlu ramuan seperti itu. Cukup dengan terapi kejantanan dan terapi pembersihan inti dari penyebab, ada pembekalan rahasia supaya wanita cepat orgasme, dan yang terpenting adalah solusi untuk pemecahan, untuk menghilangkan mindset negatif itu tadi gitu. Jadi programming masa lalu, terus faktor trauma ini juga menjadi pengaruh gitu. Jadi yang mengalami lemah syahwat bukan hanya kaum Adam saja, untuk kaum Hawa juga sebenarnya ada gitu. Tapi namanya free grade gitu. Jadi untuk sembuhnya jauh lebih cepat gitu. Kalau untuk wanita dia cenderung tidak ada keinginan untuk ataupun hilang gairah gitu untuk bersenggama, tapi ini jauh lebih cepat diobati dibanding pria seperti itu. Baik, nah kemudian kalau misalnya untuk datang ke klinik Jeng Wulan begitu untuk berobat gitu, sebaiknya hanya kaum Adamnya itu sendiri atau juga sama pasangannya sih, karena kan udah suami istri begitu? Iya. Jadi ada beberapa kasus yang memang mereka datang dengan pasangannya, ada yang mereka memang datang single. Karena ketika mereka datang dengan pasangannya, ada yang malu gitu kan, karena mungkin faktor penyebabnya bukan karena faktor diabetes atau lain sebagainya, akan tetapi karena faktor problem rumah tangga itu juga menjadi pengaruh seperti itu. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan malam hari ini dan ketemu saya langsung di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu gitu. Tunggu apa lagi? Kalau ada orang yang tepat, cepat dan aman juga ampuh, kenapa harus
ke klinik lain seperti itu. Baik, nah kemudian mungkin ini juga salah satu yang dipertanyakan oleh para pemirsa yang ada di rumah begitu ya Jeng Wulan ya, tentang yang melihat tayangan kita ini. Untuk dalam satu kali penyembuhan saja begitu loh Jeng Wulan ya, bisa langsung sembuh begitu dari penyakit lemah syahwat ini. Nah untuk biaya nih Jeng Wulan nih, nah itu kira-kira gimana sih Jeng Wulan? Apakah harus jutaan begitu ataukah harus miliaran? Atau gimana nih Jeng Wulan? Untuk pengobatan ini gitu kan, jauh lebih bagus lagi, jauh lebih efektif lagi, dari masalah pembiayaannya jauh lebih relatif terjangkau dibanding tempat lain. Mungkin ada yang mungkin hampir sama kasusnya, akan tetapi pasti biayanya pasti berbeda seperti itu. Tapi lebih baik silahkan langsung kunjungi saja atau langsung telepon saja. Saya tidak membuka via SMS. Jadi apabila ada yang sempat kok SMS saya nggak dibalas sampai 10 kali SMS seperti itu, ya memang karena mohon maaf sekali gitu. SMS-nya sangat banyak sekali, jadi lebih baik langsung telepon dan langsung datang saja gitu. Jadi pengobatan mahal tidak menjamin Anda bisa sembuh, akan tetapi pengobatan secara pendekatan secara psikologis itu juga menjadi pengaruh besar Anda sembuh. Jadi niat sembuh dan sehatnya seseorang tergantung dari pemikiran. Tuhan mengikuti prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, klinik saya pasti baik, pasti Tuhan akan memberikan solusi yang baik untuk Anda. Baik, nah tunggu apa lagi pemirsa ya, langsung saja datang di Jalan Slamet Riyadi, Krapyak, RT 1 RW 10 Kartosuro Solo, atau tepatnya di depan Benteng bekas Keraton ya. Hancar-hancarnya langsung saja dari Gapura Keraton Kartosuro itu langsung masuk saja, lurus begitu ya, ikuti saja benteng, nanti sudah ketemu papan nama pengobatan Jeng Wulan. Buka setiap hari dan dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, tapi untuk bertemu dengan Jeng Wulan silahkan langsung datang di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih ada satu segmen terakhir, tentunya tetap bersama kami di Solusi Untuk Sehat bersama Klinik Pengobatan Jeng Wulan. Ya pemirsa, masih dalam program Solusi Untuk Sehat dengan Klinik Pengobatan Jeng Wulan. Di malam hari ini ya, kita masih ada sedikit waktu untuk membahas kelanjutan dari perbincangan kita yang tadi sempat terputus karena harus jeda pariwara ya. Dan untuk pemirsa yang penasaran pastinya ya, langsung saja mau ingin dibuktikan begitu, ingin tahu begitu ya, gimana sih metode atau terapi yang dilaksanakan Jeng Wulan, karena satu kali penyembuhan saja udah bisa sembuh loh. Nah, di mana lagi kalau bukan di klinik Jeng Wulan? Langsung saja ke Jalan Slamet Riyadi, Krapyak, RT 1 RW 10 Kartosuro Solo, atau tepat di depan Benteng bekas Keraton ya. Kalau ingin ancur-ancurnya dari Gapura Keraton Kartosuro, langsung saja masuk lurus, tinggal ikuti saja benteng, nanti sudah ketemu papan nama pengobatan Jeng Wulan. Jangan khawatir mau datang ke sana di hari apapun bisa ya, karena buka setiap hari, bahkan hari Minggu dan hari libur sekalipun. Tapi buka dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk bertemu langsung dengan Jeng Wulan bisa di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu. Oke Jeng Wulan, kalau tadi kita sudah banyak sedikit membahas mengenai lemah syahwat, kemudian ejakulasi, bahkan juga penyakit yang menyertainya ada diabetes seperti itu ya. Nah kemudian kebanyakan penyakit yang dialami oleh masyarakat ini juga adalah penyakit hipertensi Jeng Wulan. Nah saya tertarik sekali untuk berbicara tentang penyakit hipertensi ini. Mungkin Jeng Wulan di sini juga bisa sedikit menjelaskan mengenai ciri-ciri atau gimana sih gejala seseorang mengalami hipertensi begitu. Hipertensi bisa dikatakan adalah menjadi pembunuh pertama setelah kanker seperti itu. Karena apa? Tidak mewaspadainya asupan makanan yang kita makan itu juga menjadi pengaruh terbesar seseorang bisa terkena hipertensi. Seseorang yang terlalu suka makanan asin pun juga bisa menjadi faktor penyebab jadi hipertensi sendiri. Ciri-cirinya apa? Apabila seseorang sudah terkena hipertensi, pasti dia memiliki hawa ingin selalu marah saja kan, tetapi memang bukan dia pemarah loh ya gitu, tapi tiba-tiba terpancing emosinya seperti itu. Mungkin hal kecil bisa dibesar-besarkan seperti itu. Terus yang kedua, dia akan terasa sakit di bagian tengkuk kepala belakang. Kebanyakan orang memiliki salah persepsi. Sekali lagi, mereka ketika merasa pusing ataupun merasa di tengkuk leher belakang ini sakit, justru malah dilakukan
kerokan seperti itu. Nah, metode kerokan sendiri juga justru malah tidak menyembuhkan gitu, ataupun malah melakukan pemijatan. Hati-hati, di bagian wilayah leher adalah wilayah saraf yang paling sensitif sekali. Jadi ketika sudah mengalami hipertensi ataupun rasa pusing apapun, entah itu vertigo ataupun apapun itu, hati-hati, bagian wilayah leher jangan sampai tersentuh oleh pemijatan, atau bagian perut juga itu menjadi sensitif seperti itu. Karena stroke sendiri bisa disebabkan karena salah pijat ketika mereka sudah hipertensi seperti itu. Ketika salah pijat pada bagian saraf dan urat di leher, ini juga bisa menjadi pengaruh seseorang terkena stroke. Karena dampak dari hipertensi ini justru banyak sekali, bisa kena ke jantung, ginjal, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi perlu diwaspadai seperti itu. Baiklah, nah kemudian untuk metode terapi yang ditawarkan nih Jeng Wulan ya untuk penyakit-penyakit lain, kan tadi kita juga membahas masalah diabetes, kemudian hipertensi seperti itu. Nah, apakah bisa ditangani di klinik Jeng Wulan juga sih untuk penyakit-penyakit lain selain lemah syahwat itu? Keunggulan di klinik kami adalah selain pengobatan untuk kaum Adam mengenai gangguan seksual, lemah syahwat, ataupun ejakulasi dini, ataupun diabetes, di klinik kami juga dapat menangani dan mengobati, juga menyembuhkan stroke, hipertensi, kanker, kista, miom, dan penyakit medis lainnya. Entah penyakit pada gangguan perut juga bisa seperti itu. Jadi memang menyeluruh gitu. Tapi kalau untuk penyakit yang lain selain gangguan seksual, itu pembersihan inti dari penyakit. Apabila penyakit masih bersarang dalam tubuh kita, bagaimana kita bisa sembuh seperti itu? Karena inti dari penyakitnya saja masih utuh di dalam tubuh kita. Jadi apabila memang ada rekomendasi dari dokter penyakit apapun itu, bisa dibawa langsung ke saya gitu. Baik, ya. Karena waktunya sudah hampir habis nih Jeng Wulan ya, mungkin bisa diberikan sebuah closing statement, kesimpulan dari perbincangan kita di malam hari ini. Orang bijak mengatakan bahwa waktu luang dan kesehatan adalah waktu yang paling indah dan paling berharga. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan waktu luang Anda untuk merawat, menjaga, dan melestarikan tubuh Anda. Saran dari saya, tetap jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, karena ini juga menjadi pengaruh untuk efek masa depan, ini juga menjadi pengaruh. Dan pikiran harus tetap positif, tetap semangat, dan tetap berbahagia apapun keadaan Anda saat ini.